Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sultan Juanda Al-Mutakin. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan program dari proyek kami yang berjudul Platform Pencatatan Donasi. Langsung saja saya jelaskan. Pertama-tama saya jelaskan untuk struktur folder dari proyek kami terlebih dahulu. Di sini ada yang pertama ada folder statik yang menampung folder CSS yang berisi file CSS, kemudian ada folder image yang menampung gambar-gambar untuk ditampilkan di web nantinya. Kemudian ada folder JS untuk menampung program JavaScript, dan ada beberapa program HTML di sini. Kemudian ada program backendnya. Di sini kami menggunakan bahasa Golang. Kemudian untuk backendnya kami ada file main.go, kemudian ada juga file campaign.go. Kemudian ada file-file konfigurasi seperti docker file, docker compose.yml, kemudian go.mode dan go.zoom untuk dependensinya ya. Oke, langsung saja saya jelaskan untuk file pertama. Yang saya jelaskan adalah main.go. Di awal-awal di sini kita mengimpor beberapa library eksternal dan bawaan Go. Kemudian ada struct atau model. Ini merepresentasikan tabel pada database dan juga format data JSON. Kemudian di sini ada donasi, berisi informasi donasi dari pengguna. Kemudian ada komunitas, data komunitas yang menerima atau mendukung kampanye donasi. Kemudian ada info pembayaran, digunakan untuk menampilkan detail instruksi pembayaran seperti QR code dan nomor rekening. Kemudian ada penerima bantuan, mewakili data orang atau entitas yang menerima bantuan. Kemudian ada alokasi dana, informasi tentang dana donasi yang dialokasikan untuk berbagai kampanye. Kemudian ada template data gabungan untuk ditampilkan di halaman HTML, dashboard atau donatur page. Kemudian ada donatur data, struktur data untuk masing-masing donatur dengan format siap tampil. Kemudian di sini ada template format, mendaftar fungsi-fungsi custom, format rupiah, format waktu agar bisa dipanggil di dalam HTML template. Kemudian ada deklarasi variabel global untuk koneksi database di sini, var_db. Kemudian kita masuk ke function main. Di sini initDB menginisialisasi koneksi database. Kemudian mux new router, membuat router baru dengan Gorilla/mux. Dan ada beberapa routing API dan page. Ini ada seperti get API donasi untuk mengambil semua data donasi. Ada juga untuk tambahkan donasi baru, ambil donasi berdasarkan ID, update data donasi, hapus donasi. Begitu juga untuk yang komunitas ini, dan juga kategori donasi, total donasi, statistik dashboard, dan lain-lain. Kemudian ada juga yang pembayarannya. Kemudian ada endpoint untuk endpoint page, tampilan HTML. Di sini ada home, halaman donatur, kampanye mendesak, detail kampanye, transparansi dana. Kemudian di sini redirect pengguna ke halaman filter campaign. Kemudian juga di sini ada static file handling, melayani file static HTML, CSS, JS dari folder static. Dia menjalankan server HTTP di port 8080. Jika ada error akan ditampilkan menggunakan log.fatal. Kemudian di sini ada function course middleware, menambahkan headers, access control, allow origin, semua domain boleh akses, mengizinkan method get post put delete option. Kemudian kita lanjut ke function selanjutnya. Get campaign by ID API. Fungsi handler API untuk mengambil data kampanye berdasarkan ID dan mengembalikannya dalam format JSON. Mengambil parameter dari URL, dalam hal ini ID, mengubah string ID dari URL menjadi
64. Validasi jika parsing gagal, kirim error 400. Memanggil fungsi get urgent campaign untuk mengambil data kampanye dari database. Jika kampanye tidak ditemukan, kirim error 404. Kemudian menyiapkan data tampilan, mengirim data dalam format JSON ke klien. Kemudian ada function get campaign by ID. Fungsi ini membantu untuk mengambil kampanye dari database berdasarkan ID dengan GORM. Kemudian ada db.first, mengambil data utama yang cocok berdasarkan primary key. Kemudian mengembalikan return data kampanye dan errornya. Kemudian kita lanjut untuk function get transparency ringkasan. Handler API yang menyajikan ringkasan transparansi keuangan struktur lokal untuk membuat format data yang akan dikirim sebagai JSON, variabel untuk menyimpan hasil query, kemudian menjumlahkan seluruh donasi dengan status pembayaran selesai, menghitung jumlah donatur unik berdasarkan email, menjumlahkan seluruh dana yang sudah disalurkan, menyusun data ringkasan termasuk saldo seperti donasi penyaluran, kemudian mengirim data ringkasan dalam format JSON. Kemudian function yang selanjutnya get campaign detail page. Fungsi ini untuk menampilkan halaman detail kampanye, ambil ID dari URL dan ubah ke UN64, ambil data kampanye dari database, ubah kampanye ke bentuk yang cocok untuk tampilan, load file HTML sebagai template, render halaman HTML dengan data kampanye. Kemudian selanjutnya get latest donatur page, menampilkan halaman utama atau beranda dengan data donatur baru, struktur anonim untuk menampung hasil query donasi, ambil 6 donatur terbaru dengan status pembayaran selesai, dan untuk hitung total donatur dan jumlah donatur, ambil semua kampanye mendesak, ubah siap kampanye menjadi data siap tampil. Kemudian var non sini ambil semua kampanye yang tidak mendesak, menyusun data tampilan untuk dikirim ke template, loop. Kemudian kita melakukan looping di sini untuk mengisi data donatur, menandai yang paling atas sebagai top donatur, dan kita lakukan render halaman utama menggunakan template HTML dan data yang telah disiapkan. Lanjut ke function selanjutnya, get alokasi dana. Fungsi ini mengambil data alokasi dana kampanye dari database dan mengembalikannya dalam bentuk slice. Kurung siku alokasi dana. Kemudian inisialisasi slice kosong di sini untuk menampung hasil query. Kemudian menjalankan raw SQL query, ambil data dari tabel campaign, join ke donasi, berdasarkan campaign underscore ID, gunakan class sum agar total donasi tetap 0 jika tidak ada donasi, group by semua kolom yang disebut wajib dalam SQL jika menggunakan agregasi sum, hasil query di scan ke slice alokasi dana. Selanjutnya jika ada error saat query, return error. Jika sukses, kembalikan data alokasi dana. Kemudian ke function selanjutnya, format rupiah. Ini fungsi untuk memformat angka ke format mata uang rupiah dengan titik pemisah ribuan tanpa desimal. Mengubah float ke string tanpa angka desimal. Jika nilai 0 atau kosong langsung dikembalikan RP0. Kemudian range str dapat panjang string untuk looping, builder efisien untuk merangkai string, loop tiap karakter angka, siapkan titik setiap 3 digit dari belakang, kembalikan string yang sudah diformat ke awalan dengan awalan RP. Dengan awalan RP seperti ini. Dan format waktu. Fungsi untuk menformat waktu ke format Indonesia. Formatnya day, month, year, hours, dan menit. Kemudian function selanjutnya get transparency page, handler untuk halaman web yang menampilkan transparansi keuangan.
Ambil data alokasi dana dari database. Jika gagal, tampilkan error 500, buat struktur anonim untuk dikirim ke template HTML. Parse template HTML transparansi.html sekaligus mendaftarkan file map berisi fungsi seperti format rupiah 1, format waktu, dan lain-lain. Kemudian tangani error parsing template, jalankan template dengan data alokasi dana, tangani error saat rendering. Selanjutnya function get all donatur page. Awal halaman dan jumlah data per halaman default 20. Ambil parameter query dari URL, kategori donasi, metode pengurutan, kata kunci pencarian, dan default sorting adalah terbaru. Jika parameter page valid, ubah nilai page. Kemudian ubah size paramnya jika diberikan dan nilainya masuk akal maksimal 100. Kemudian dihitung offsetnya. Untuk pagination SQL, mempersiapkan query donasi. Query ke tabel donasi hanya untuk donasi yang telah selesai dibayar. Kemudian di sini jika ada filter kategori ditambahkan ke query jika ada pencarian berdasarkan nama donatur. Kemudian sorting berdasarkan parameter sort by. Kemudian ambil data donatur namun diabaikan. Struk anonim untuk menyimpan hasil query. Ini mengulangi query tanpa filter kategori search atau sorting sebelumnya. Seharusnya memakai query offset limit ini buat bug logika. Dan hitung total dan akumulasi donasi. Total donasi yang selesai, hitung total uang donasi semua donatur. Kemudian inisialisasi data untuk dikirim ke HTML format rupiah digunakan untuk tampilkan jumlah dalam format rupiah. Kemudian ubah data donatur mentah ke bentuk donatur data. Lengkap dengan formatting waktu dan jumlah rupiah. Tandai donatur pertama sebagai top jika halaman pertama dan sortnya sesuai. Kemudian pagination logic di sini hitung total halaman, buat range pagination agar maksimal 5 halaman di tengah-tengah halaman saat ini. Kemudian load file template HTML, kirim semua data ke template, gunakan informasi pagination query parameter dan hasil donatur. Kemudian tangani error saat render template. Dan kita lanjut ke function format rupiah. Di sini menerima amount dalam tipe float 64. Jika nilai amount besar, format output jadi miliar, juta, ribu. Jika di bawah 1000, tampilan angka biasa tanpa desimal. Semua output diawali dengan RP. Kemudian ada function relative time. Ambil waktu sekarang, hitung selisih waktu antara now dan waktu T. Kembalikan string waktu relatif. Misalnya kurang dari 1 menit baru saja, kurang dari 1 jam berapa menit yang lalu, kurang dari 1 hari berapa jam yang lalu, lebih dari 1 hari berapa hari yang lalu. Kemudian function initDB di sini inisialisasi variabel untuk koneksi DB, batas percobaan 5 kali, delay 3 detik antar percobaan. Retrace di sini mencoba membuka koneksi ke database PostgreSQL dengan konfigurasi -n. Kemudian jika gagal koneksi, log error dan coba lagi sampai maksimal percobaan. Jika masih gagal, setelah next retrace, program keluar dengan fatal error. Jika berhasil, connect keluar dari loop. Otomatis migrasi skema untuk tabel terkait menggunakan GOM. Tampilan pesan berhasil migrasi. Kemudian kita lanjut ke function get info pembayaran.
Ambil variabel URL, parameter metode, misal info pembayaran, variabel metode, deklarasi struk info pembayaran di sini. Deklarasi struk info pembayaran untuk menampung data. Kemudian switch metode, jika metode transfer isi data sama dengan transfer isi data rekening bank dan petunjuk. Jika metode sama dengan wallet, isi nomor dengan e-wallet. Jika metode QRIS, berikan URL, QR code dan petunjuk scan. Jika metode tidak dikenal, return error 400. Set header JSON dan kirim data info pembayaran sebagai respon. Kemudian kita lanjutkan, ada function get donasi. Ambil parameter limit dari query URL jika ada, inisialisasi query join. Jika limit valid, apply limit ke query, urutkan donasi berdasarkan tanggal terbaru, eksekusi query jika error, kirim error, respon, kirim data donasi dalam format JSON. Kemudian function get donasi by ID, ambil ID dari URL parameter validasi harus angka. Jika query donasi berdasarkan ID, jika tidak ditemukan return 404, kirim data donasi ditemukan yang ditemukan dalam JSON. Kita lanjut function selanjutnya, get donasi by kategori. Ambil parameter URL bernama kategori, misal donasi kategori, variabel kategori, query ke database untuk mencari semua donasi yang memiliki kolom kategori sesuai nilai kategori dari URL. Hasil query disimpan ke slice donasi. Jika terjadi error saat query, kirim respons error 500. Set header HTTP ke JSON dan kirim hasil query donasi dalam format JSON. Kemudian kita lanjut ke function selanjutnya, get total donasi. Ini buat tipe data lokal, total donasi untuk menampung hasil agregasi total donasi dan jumlah donasi. Query untuk menghitung, ada sum, ada count. Untuk sum total uang donasi, gunakan query agar tidak nol jika tidak ada data. Untuk count, jumlah rekor donasi. Kemudian hasilnya disimpan ke variabel total. Kirim respon JSON berisi total dan count donasi. Kemudian ada function create donasi, terima input JSON, request body, decode struk donasi. Jika decode gagal, kirim error 400. Validasi wajib, ada nama, email, jumlah donasi lebih besar dari 0 dan kategori. Kemudian set tanggalnya, donasi saat ini, set satu pembayaran default menjadi selesai. Simpan data donasi ke database, jika gagal kirim error 500. Kirim respon 201, create dan data donasi yang baru saja dibuat dalam JSON. Kemudian function update status pembayaran. Ambil parameter ID donasi dari URL dan ubah ke integer. Jika gagal parsing, kirim error 400. Cari donasi berdasarkan ID, jika tidak ditemukan, kirim error 400. Decode JSON dari request body yang hanya berisi field 1, jika decode gagal, kirim error 400. Update field status pembayaran donasi, simpan perubahan ke database, kirim respon JSON-nya, data donasi yang sudah diupdate. Kemudian ada function update donasi di sini. Ambil ID dari URL dan parse jadi integer, error 400 kalau gagal. Cari donasi berdasarkan ID, error 404 jika tidak ada. Dan decode input JSON berisi data donasi baru yang ingin diupdate. Update semua field donasi sesuai data yang baru dikirim. Kemudian simpan perubahan ke database dan kirim data donasi yang sudah diupdate. Dan ada function delete donasi. Ambil parameter ID dari pad, misalnya donasi variable ID, konversi ID dari string ke integer. Jika gagal kirim error 400. Dan cari data donasi dengan primary key ID. Jika tidak ditemukan, kirim error 404. Hapus data donasi tersebut dari database, kirim HTTP 10404 no content tanpa body response. Selanjutnya get komunitas.
Query semua data komunitas dari database. Jika ada error, kirim error 500, kirim data komunitas dalam bentuk JSON. Kemudian ada fungsi untuk get komunitas by ID. Ambil dan parsing parameter ID dari URL, cari komunitas berdasarkan ID. Jika tidak ditemukan, kirim error 404. Kirim respon JSON berisi data komunitas. Dan fungsi get donasi per kategori. Definisikan tipe data lokal untuk menampung hasil total donasi per kategori. Buat slice result untuk menyimpan hasil query ke database untuk mengambil kategori donasi, jumlah total donasi, sum jumlah, dan jumlah record per kategori atau count bintang. Grup kategori berarti pengelompokan berdasarkan kategori hasil query berupa row. Kemudian jika error, kirim error 500. Kemudian defer row.cost agar resource row ditutup setelah selesai. Iterasi setiap baris hasil query. Kemudian scan setiap baris ke struct kategori total. Tambahkan ke result. Kirim hasilnya sebagai JSON. Kemudian kita lanjut function create komunitas. Terima data JSON komunitas dari body request, decode JSON ke seluruh komunitas. Jika gagal decode, kirim error 400. Simpan data komunitas baru ke database. Jika error, kirim error 500. Kirim response 201 create beserta data komunitas yang baru dibuat. Kemudian get dashboard stats. Definisikan tipe data lokal dashboard state untuk menampung berbagai statistik dashboard. Hitung total donasi dengan status pembayaran selesai. Gunakan call scale agar tidak nol jika tidak ada data. Hitung jumlah donatur unik berdasarkan email yang sudah membayar. Status selesai. Kemudian pada DB model hitung jumlah komunitas yang dianggap sebagai penerima bantuan. Kemudian query donasi selesai, jumlahkan total per kategori. Kemudian hitung persentase dari total donasi per kategori dan simpan ke struct distribusi kategori. Dan yang terakhir, kirim data statistik dashboard sebagai JSON. Lanjut ke function get donor by campaign. Handle HTTP yang mengambil data donatur berdasarkan campaign ID yang diberikan. Ambil variabel ID dari URL path, konversi string ID ke tipe unsigned in num4. Kemudian jika konversi gagal, respon dengan error ID tidak valid -1 400. Kita buat slice anonim struct untuk menampung hasil query donatur. Query database untuk mengambil maksimal 10 donatur terakhir yang sudah selesai bayar sesuai campaign ID. Kemudian jika query gagal, kirim error 500. Buat slice struct untuk format data donatur yang akan dikirimkan ke klien termasuk formatting jumlah dan waktu. Kemudian melakukan loop untuk format data donatur, misal format rupiah dan format waktu. Kemudian set header content type JSON dan kirimkan data donatur dalam format JSON. Lanjut ke function selanjutnya, update campaign stat. Fungsi update statistik campaign dengan menambahkan amount ke current amount campaign. Ambil data campaign berdasarkan campaign ID. Jika tidak ditemukan, return error. Tambahkan nilai amount ke field current amount campaign. Simpan perubahan ke database, return nil jika sukses. Kemudian function create donasi with campaign update. Handler buat donasi baru dan update campaign jika status pembayarannya selesai. Decode JSON body request ke struct donasi, error jika gagal. Set tanggal donasi sekarang. Simpan donasi ke database jika error jika gagal. Kemudian jika status donasi selesai, update statistik campaign dengan jumlah donasi. Kirimkan respon donasi yang berhasil dibuat. Kemudian function update donasi status with campaign update. Handler untuk update status donasi dan update campaign saat jika perlu. Ambil dan parse ID donasi dari URL. Ambil data donasi lama dari database.
parse JSON body berisi status pembayaran baru, kemudian simpan status lama dan update status baru plus waktu update, simpan perubahan ke database. If out status, jika status berubah dari belum selesai ke selesai, status campaign start tambah jumlah donasi. Kemudian jika status berubah dari selesai ke belum selesai, rollback update campaign atas kurangi jumlah donasi. Kirim respon donasi yang sudah diupdate. Kemudian ada function quick donate, donasi, handler untuk donasi cepat. Parse JSON body untuk jumlah dan kampanye ID, validasi jumlah donasi start positif. Cari nama campaign jika ID ada, kalau tidak set ke donasi umum. Buat objek donasi dengan data default untuk quick donation. Dan result simpan donasi ke database. Update campaign stats jika ada. Campaign kirim respon sukses berisi info donasi.